Ini juga salah satu pertanyaannya soal bentuk airshipnya seperti apa nantinya standar. Ya, mirip standar lah. Kami rencananya bikin yang mendekati sesuai standar yang saya sebut tadi. Pesawatnya harus mendekati keseimbangan statis, tapi akan selalu sedikit lebih berat. Ini penting untuk pesawat kecil tanpa awak. Kalau tidak, kita susah mendaratkannya. Nanti butuh orang buat menangkapnya. Jadi harus selalu lebih berat di setiap tahap penerbangan, termasuk saat mendarat. Bentuknya klasik seperti cerutu. Mungkin ekornya agak berbeda, tapi itu masih kami pertimbangkan. Ada pertanyaan lagi, bakal pakai teknologi baru atau model pertamanya dibuat klasik aja? Gak ada eksperimen yang terlalu canggih atau ada tapi sebetulnya sudah banyak dibahas. Sepertinya yang sudah saya jelaskan gak akan ada teknologi baru yang bikin dia berbentuk piring terbang. Juga gak akan pakai bentuk non-klasik karena semua itu gak ada gunanya untuk pesawat kecil. Badang kaku juga nggak akan dipakai karena nanti nggak bisa terbang. Semua dibatasi ukurannya yang kecil. Kita maunya ini bukan cuma untuk uji teknologi, tapi juga proyek yang bisa sukses secara komersial. Kalau didesain cuma bisa angkat 50 kilo, pilot kurus dong, ya percuma, nggak masuk akal, nggak menarik kan? Jadi memang harus juga sukses secara komersial. Ada juga pertanyaan soal bahan selubungnya. Sudah tahu belum materialnya apa? Sekarang masih nyari siapa yang bisa kembangkan. Kira-kira sih bakal pakai material kain film. Komposisinya masih kami teliti kemungkinan film poliuretan. Dasarnya kalau bahasa sederhananya kapron atau lapsa. Ini bagian kekuatannya dengan film di kedua sisi minimal dua sisi. Mungkin lebih banyak film nantinya. Kemungkinan poliuretan karena bisa dilas frekuensi tinggi. Tapi kami juga masih pertimbangkan opsi lain kalau cocok dari segi produktivitas dan teknologi modern. Soalnya ada material yang cuma bisa direkatkan. Tapi menurut saya itu sudah ketinggalan zaman. Susah memastikan kualitas sambungan lem. Ya bisa sih pesawat pertama memang pakai lem, tapi itu kerja manual. Kita mau hindari kerja manual, oles lem sana-sini. Saya sendiri pernah kerjakan ini di tahun 90-an. Bukan kerjaan yang enak, bukan masalah enaknya sih, tapi kita harus menuju produksi otomatis. Makanya kita harus pakai metode sambung material yang modern, yaitu penggelasan. Entah panas atau ultrasonik, tapi kemungkinan besar pakai frekuensi tinggi. Sekarang masih tahap pencarian. Ini ada pertanyaan dari kontakte, apakah Nova 2 bisa jadi cikal bakal yacht dengan kapasitas angkut 2 ton? Tidak bisa, maksudnya cikal bakal gimana? Maksudnya mungkin langkah pertama ya, untuk bikin yacht 2 ton harus mulai dari bisa aja bukan cuma 2 tapi 10 atau 20 ton begini. Nova 2 ini bisa angkat sesuai kapasitasnya yaitu 2000 meter kubik. Kalau dihitung kasar, 1 kubik gas angkat 1 kilo berarti total 2 ton termasuk konstruksi. Tapi tidak termasuk bahan bakar. Karena itu hitungan terpisah. Kita rencanakan lebih berat termasuk balasnya. Sesuai standar untuk pesawat berawak, kita harus bawa balas yang rencananya begini. Kita lepas landas dengan bahan bakar lebih berat sesuai jumlah bahan bakar yang akan dipakai plus sedikit lebih. Jadi kita terbang, habiskan bahan bakar, pesawat makin ringan, makin ringan.
Sampai saatnya kita mau mendarat. Misalnya, semua bahan bakar habis kecuali cadangan navigasi sekitar 7 sampai 10%. Saat mendarat, beratnya harus lebih 20-30 kilo biar bisa mendarat aman tanpa perlu ditangkap. Beda dengan airship lama yang titik netralnya tercapai saat terbang dan bisa mendarat dalam kondisi terlalu ringan karena masih pakai bahan bakar. Ini menguntungkan, bisa bawa lebih banyak bahan bakar dan terbang lebih jauh. Tapi waktu mendarat, mereka harus manuver, memanfaatkan gaya sentrifugal untuk menempel ke tanah, dan harus ada orang yang menangkap. Kalau nggak ditangkap, ya terbang lagi ke atas. Kalau ada yang masih pegangan, sedang yang lain lepas, bisa terbang terus jatuh hancur. Pernah kejadian tahun 30-an. Bisa sih coba mendarat dengan sedikit momentum. Tapi kita nggak mau ulangi cara mendarat begitu, sudah ketinggalan zaman. Makanya akan mendarat dalam kondisi lebih berat. Tapi standar mengharuskan kalau mesin mati mendadak, pesawat harus bisa seimbang dan terbang seperti balon udara. Maksudnya, terbang pelan dan mendarat dengan mengeluarkan gas, seperti balon udara biasa. Untuk ini perlu cadangan balas. Karena kalau kelebihan berat 100 kilo karena bahan bakar, harus ada cara menguranginya. Ada dua pilihan. Buang bahan bakar yang tidak selalu bagus jatuh ke kepala orang, tapi boleh dalam keadaan darurat. Atau buang sebagian bahan bakar dan sebagian balas. Minimal untuk kelebihan berat 20-30 kilo yang saya sebut tadi, atau 40 kilo untuk mendarat. Ini menarik. Kalau musim dingin bisa pakai cairan air alkohol 40%. Di airship AU-30, kami kadang pakai vodka. Praktis.